Pontius Pilatus, sebuah nama yang tercatat dalam sejarah kekristenan yang melekat kuat dalam kisah penyaliban Yesus Kristus. Siapa sebenarnya Pontius Pilatus? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga ia menjadi tokoh sentral dalam salah satu peristiwa paling bersejarah dalam dunia kekristenan? Dan apa yang terjadi padanya setelah dia mencuci tangannya di hadapan orang banyak? Pontius Pilatus berasal dari kelas menengah Romawi, kemungkinan dari Ordo Equestrian, semacam bangsawan kelas 2 dalam masyarakat Romawi. Ia mendapatkan jabatan penting sebagai prefek atau gubernur wilayah Yudea, sebuah provinsi Romawi yang rawan gejolak, antara tahun 26 hingga 36 Masehi. Sebagai gubernur, Pilatus bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, menjaga ketertiban, dan yang paling penting, menjalankan hukum Romawi, termasuk hak untuk menghukum mati. Namun, pemerintahannya tidak selalu berjalan mulus. Ia terkenal keras, kaku, dan sering menyinggung perasaan umat Yahudi. Salah satu insiden besar terjadi ketika ia membawa simbol-simbol kekaisaran Romawi ke dalam Yerusalem, yang dianggap sebagai penghinaan besar terhadap iman Yahudi. Ketegangan antara dia dan rakyat lokal pun semakin memanas. Namun, puncak ketenarannya atau kontroversinya datang saat Yesus dari Nazaret dihadapkan kepadanya oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka menuduh Yesus telah menghasut rakyat, mengklaim diri sebagai raja, dan menentang kekuasaan kaisar. Pilatus, menurut Injil, tampak ragu saat dihadapkan dengan para pemimpin agama Yahudi dan orang banyak. Di lain sisi, ia tidak menemukan kesalahan serius pada Yesus. Bahkan istrinya mengirim pesan kepadanya, memperingatkan agar tidak terlibat dalam kasus ini karena ia bermimpi buruk tentang orang benar itu. Namun tekanan massa dan para pemimpin Yahudi semakin besar. Akhirnya, dalam upaya untuk menyelamatkan diri secara politik, Pilatus mencuci tangan. Sebuah tindakan simbolis bahwa ia melepaskan tanggung jawab atas kematian Yesus. Ia pun menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Setelah peristiwa itu, nasib Pontius Pilatus menjadi misteri yang dibalut legenda dan catatan sejarah yang saling bertentangan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Pilatus tetap menjabat hingga sekitar tahun 36 Masehi, sebelum akhirnya dipanggil kembali ke Roma oleh Kaisar Tiberius karena dituduh melakukan kekejaman dalam menumpas pemberontakan di Samaria. Setelah itu, tidak ada catatan resmi yang benar-benar jelas mengenai akhir hidupnya. Beberapa tradisi Kristen menyebutkan bahwa Pilatus dihukum oleh kaisar dan kemudian mengakhiri hidupnya. Yang lainnya mengatakan ia dibuang ke wilayah Galia yang sekarang adalah Prancis dan meninggal di sana dalam keterasingan. Yang menarik, dalam beberapa gereja Ortodoks, terutama di Ethiopia, Pilatus dan istrinya bahkan dihormati sebagai orang suci karena dianggap telah berperan dalam penggenapan nubuat penyaliban Kristus. Namun, pandangan ini tidak diterima secara luas dalam tradisi Kristen lainnya. Pontius Pilatus adalah tokoh tragis dalam sejarah. Ia berdiri di persimpangan kekuasaan, tekanan politik, dan suara hati nuraninya sendiri. Tindakannya mencuci tangan mungkin dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab, namun justru menjadikannya simbol dari pengabaian keadilan. Namanya terus disebut dalam syahadat para rasul, disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, sebagai pengingat akan pilihan manusia ketika berhadapan dengan kebenaran. Apakah Pilatus adalah seorang pejabat malang yang terjebak dalam konflik, atau seorang penakut yang menolak membela yang benar?
Itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Namun satu hal yang pasti, kisahnya tetap hidup dan namanya tercatat abadi dalam sejarah umat manusia.